Hai Sobat Podcast, selamat datang di episode terbaru kami bersama lagi dengan saya Dewi Wardania. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik sekaligus kontroversial, yaitu xenotransplantasi dari organ babi untuk manusia. Tapi hari ini kita nggak sendirian loh. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial yang akan membantu kita menjelaskan teori dan sains di balik xenotransplantasi. Langsung saja kita sambut perwakilan mahasiswa jurusan biologi UIN Jakarta. Berikan tepuk tangannya. Halo semuanya, terima kasih banget nih untuk Kak Debbie sudah mengundang kami ke sini. Senang sekali bisa berbagi ilmu dan diskusi bareng di sini. Sebelumnya mungkin boleh perkenalan dulu kali ya, gitu. Kami perwakilan dari mahasiswa biologi UIN Jakarta semester 7 bersama saya Ardea Hari. Saya Virgi Balkiskia Satina. Saya Kesha Wirunisa. Saya Siti Aisyah. Dan saya Zafira Auliadini. Oke deh. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah bergabung di podcast ini. Sebagai mahasiswa biologi, pasti teman-teman ini udah nggak asing lagi ya sama topik kali ini, xenotransplantasi. Seperti yang tadi Kak Dewi udah bilang, salah satu topik yang menarik perhatian di bidang biologi yaitu xenotransplantasi. Kenapa sih xenotransplantasi itu menarik? Karena teknologi xenotransplantasi ini nih potensial banget buat dijadiin salah satu solusi di dunia medis nih. Tapi tentunya akan ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, termasuk dari sisi biologis dan juga etikanya, Kak Dewi. Oh seperti itu, makin nggak sabar nggak sih kita untuk mulai diskusinya? Oke Sobat Podcast, kita bakal bahas xenotransplantasi dari berbagai sisi, mulai dari teknologi, bioetika, hingga tantangan dan potensinya di masa depan. Langsung aja kita mulai segmen berikutnya. Sobat Podcast, langsung aja kita ke pembahasan pertama. Jadi di sini aku mau memberitahukan juga secara sederhana, xenotransplantasi itu merupakan prosedur medis di mana organ atau jaringan dari spesies lain seperti hewan babi yang dapat transplantasikan ke manusia. Nah, untuk teman-teman sekalian ini aku punya pertanyaan. Jadi, kenapa sih kita harus gunain hewan babi? Kenapa nggak menggunakan hewan lain seperti kera yang jika dilihat dari morfologi ataupun genetikanya mungkin lebih dekat ya ke manusia? Oke nih Kak Devi, seperti yang udah dijelaskan tadi sedikit oleh Kak Devi. Jadi xenotransplantasi itu artinya adalah proses pemindahan sel, jaringan atau organ dari hewan untuk mengganti organ, sel dan juga jaringan tubuh manusia yang sudah tidak berfungsi lagi. Perlu di-highlight nih Kak Devi, tidak berfungsi lagi. Jadi penggunaan penggunaan organ atau jaringan hewan untuk xenotransplantasi ini disesuaikan nih dengan organ atau jaringan di tubuh manusia. Jadi singkatnya xenotransplantasi itu kita menggunakan organ, jaringan atau sel dari hewan untuk mengganti organ, jaringan atau sel ke tubuh manusia. Gitu. Nah, melanjutkan tadi pertanyaan kedua dari Kak Debbie, kenapa sih kita harus menggunakan hewan babi? Kenapa nggak menggunakan hewan primata lainnya seperti kera atau monyet gitu? Nah, jadi jawabannya berdasarkan beberapa penelitian yang saya baca, seperti pada penelitian Galvao dan juga kawan-kawannya pada tahun 2023 yang berjudul Bioethics and Xenotransplantasi from Pig to Human. Jadi ada beberapa alasan kenapa kita menggunakan hewan babi. Nah, alasannya itu karena hewan babi ini tuh merupakan hewan yang memiliki organ yang hampir secara morfologi dan juga fisiologisnya itu kompatibel atau cocok dengan organ manusia. Contohnya itu organ jantung dan juga organ ginjal. Jadi sebanding itu Kak Debbie ukurannya. Nah, selanjutnya alasan kedua kenapa menggunakan hewan babi, karena hewan babi ini tuh dapat mudah dikembangbiakan. Jadi kalau kita menggunakan donor organ hewan babinya itu, kita mampu mempercepat proses transplantasi. Karena seperti yang kita tahu, transplantasi menggunakan organ manusia kan kita harus menunggu ketersediaan dari organ manusia itu tersendiri ya Pak Debbie. Nah, tapi kalau kita menggunakan organ babi sebagai transplantasi atau menggunakan xenotransplantasi ini, kita juga harus mengecek secara medis nih apakah organ babi tersebut ini kompatibel dan juga sehat untuk si calon penerima. Nah, kalau misalnya
kita menggunakan hewan non primata seperti kera dan juga monyet itu bisa menyebabkan resistensi terhadap penyakit seperti HIV dan juga hepatitis B yang dikhawatirkan akan menularkan virus tersebut kepada manusia. Selain itu juga biaya untuk pemeliharaan hewan primata ini cukup besar dibandingkan dengan menggunakan hewan babi. Seperti itu kurang lebih Kak Debbie jawabannya. Oke, berarti dari transplantasi ini nggak bisa sembarangan ya. Seperti kayak organ babi ini kan nggak bisa langsung ditransplantasikan ke manusia gitu kan. Jadi mungkin kira-kira ada nggak sih prosedural langkah-langkah untuk sebelum transplantasi dilakukan, untuk khususnya untuk organ babinya ini ya. Lalu untuk resipiennya ini apakah ada ketentuan-ketentuan khusus gitu? Izin jawab ya Kak Debbie. Jadi benar sekali nih kalau transplantasi itu nggak boleh sembarangan ya. Jadi kalau menurut penelitian Nawawi pada tahun 2023, jadi perlu dilakukan adanya tahap persiapan dan juga pemilihan donor untuk memastikan bahwa hewan yang dipilih ini dapat dijadikan sebagai donor. Misal tadi yang seperti sudah dijelaskan seperti hewan babi. Kenapa hewan babi itu dipilih ya? Karena memiliki kesamaan genetik dan juga ukuran organnya itu mendekati manusia. Nah, selain itu juga perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa tidak adanya penyakit yang menular dan yang dapat ditularkan kepada manusia. Nah, selain donornya juga resipien atau penerimanya juga perlu dilakukan pemeriksaan agar memastikan bahwa resipien ini dalam kondisi yang stabil dan layak untuk menjalankan transplantasi. Nah, sedangkan untuk pertanyaan kedua mengenai untuk prosedurnya, sebenarnya prosedurnya ini sama seperti prosedur transplantasi biasanya, yaitu dengan cara pencakokan organ seperti ginjal atau jantung yang diambil dari babi dan kemudian ditransplantasikan ke tubuh manusia. Namun terdapat beberapa perlakuan yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan dari proses xenotransplantasi ini, yaitu misalnya adanya modifikasi genetik seperti penghapusan gen penghasil antigen yang memicu reaksi hiperakut. Terus ada juga penambahan gen manusia yang membantu mengatur respons imun dan koagulasi, serta memasukkan gen untuk mengurangi peradangan atau memperbaiki interaksi sel. Nah, setelah dilakukan proses xenotransplantasi ini juga perlu adanya pengawasan terhadap penerima atau resipien untuk memantau apabila terjadi penolakan organ, infeksi, ataupun komplikasi lainnya. Dan untuk yang pertanyaan terakhir, yaitu apakah ada ketentuan khusus mengenai resipiennya, yaitu resipien ini dapat melakukan xenotransplantasi jika memenuhi beberapa pertimbangan, seperti apakah dengan cara xenotransplantasi ini merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk penyembuhan dirinya gitu. Terus apakah derajat keberhasilannya itu tinggi, dan apakah resipiennya ini memiliki kemampuan untuk menoleransi imunosupresi untuk mengurangi adanya risiko penolakan dan mungkin pertimbangan lainnya gitu Kak. Baik. Berarti sebelum semuanya itu diaplikasikan, ditransplantasikan, perlu ada prosedur yang harus dilakukan seperti sidang etik seperti itu ya? Oh iya, benar sekali Kak Debbie. Jadi sebelum kita melakukan penelitian tentang xenotransplantasi ini pasti harus banget nih melalui sidang etik terlebih dahulu. Jadi hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa prosedur dilakukan sesuai dengan standar etik, aman, bertanggung jawab, dan juga sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, berdasarkan pemaparan oleh Ibu Bintarti selaku dosen pengampu bioetika, jadi untuk tahapan evaluasi yang dilakukan oleh komisi etik itu ada 3. Yang pertama itu ada pengajuan protokol, yaitu menjelaskan tentang tujuan, manfaat, resiko, dan juga prosedur dari penelitian ini. Dan yang kedua ada penilaian resiko dan manfaat. Jadi komisi etik ini mengevaluasi apakah penelitian kita itu lebih banyak manfaatnya kah atau lebih banyak resikonya. Terus yang ketiga ada pemantauan progres penelitian. Jadi penelitiannya ini diawasi secara berkala untuk memastikan bahwa prosedur berjalan sesuai dengan rancangannya gitu Kak. Ternyata yang prosedurnya lumayan panjang ya.
Jadi memang untuk xenotransplantasi ini nggak cuma soal teknologi medis aja, tapi juga harus mematuhi aturan-aturan moral dan juga etika serta hukum gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri ini ada nggak sih hukum yang berkaitan dengan isu xenotransplantasi ini? Benar sekali nih, kalau misalnya xenotransplantasi ini nggak hanya tentang teknologi medis, tapi juga harus tetap memenuhi aturan-aturan moral dan hukum. Nah, misalnya yang harus diperhatikan tuh misal aspek etika. Jadi kenapa aspek etika ini perlu diperhatikan? Jadi karena bisa jadi menimbulkan berbagai pertanyaan etis, kayak contohnya kenapa sih kita harus pakai babi atau organ yang dari hewan, kenapa nggak dari manusia aja gitu. Terus misal ada dari aspek agama gitu, contohnya kayak kalau misalnya dari aspek agama sebenarnya itu menyatakan bahwa xenotransplantasi ini diperbolehkan jika hanya dalam kondisi terdesak atau darurat. Perlu digarisbawahi banget ya, kalau misalnya dalam kondisi terdesak atau darurat. Jadi kalau misalnya tidak dalam kondisi tersebut, maka harus dicari alternatif lain. Nah, untuk hukumnya sendiri untuk di Indonesia kebetulan sampai saat ini sih belum ada regulasi yang mengatur tentang xenotransplantasi itu sih Kak. Karena emang belum umum kali ya di Indonesia. Iya, belum terlalu diperhatikan. Iya. Nah, kita lanjut lagi nih ke segmen ketiga, yaitu isu bioetika xenotransplantasi. Kalau kita lihat lagi nih soal etika, xenotransplantasi ini kan menimbulkan banyak pertanyaan. Misalnya bagaimana dengan hak dan martabat dari hewan yang digunakan dalam bioetika sendiri, itu kan sebenarnya ada 4 pilar utama: beneficient, non-maleficient, autonomi, dan juga justice. Nah, kalau dalam proses xenotransplantasi sendiri ini bisa bertentangan dengan 4 pilar bioetika ini nggak sih? Ya benar sekali. Berdasarkan pemaparan dari Bu Bintarti selaku dosen mata kuliah bioetika, dia memaparkan bahwa untuk konteks xenotransplantasi ini kita juga harus tetap memperhatikan kesejahteraan hewan yang terlibat yang dimana kita harus mengedepankan 4 pilar tersebut. Nah, dimulai dari pilar prinsip non-malfeasance. Jadi dalam pilar ini kita tuh harus memastikan nih sebenarnya hewan tersebut dipelihara dengan baik, dengan lingkungan yang luas, nyaman, dan juga diberikan medis yang sesuai lah, yang terbaik. Tujuannya untuk apa? Untuk meminimalisirkan penderitaan mereka sebisa mungkin. Tetapi di balik upaya yang udah kita lakuin nih, hal tersebut tuh tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa tindakan menggunakan hewan untuk transplantasi sendiri itu berisiko nih menyebabkan kerugian, yang dimana muncul sebuah konflik etis, yang dimana apakah kita bisa membenarkan nih kerugian tersebut demi manfaat hanya untuk manusia doang, ya kan? Jadi meskipun kita berusaha meminimalkan penderitaan hewan tersebut, tapi tetap saja ada rasa sakit yang dialami oleh hewan tersebut. Karena salah satunya itu ya babi ya kan, sebagai pendonornya. Karena berdasarkan penelitian yang dipaparkan oleh Lori Marcino dan juga kawan-kawannya pada tahun 2021, dia mengatakan bahwa babi memiliki kesadaran akan lingkungannya, rasa stres, isolasi, memori, dan rasa sakit, yang dimana berarti kan aspek kesadaran tersebut tuh memainkan penting di dalam menganalisis implikasi etis penggunaan babi untuk transplantasi organ, sehingga menekankan pentingnya untuk perlakuan yang manusiawi maksudnya, dan standar etika yang ketat. Nah, berikutnya ada pilar otonomi. Jadi otonomi ini dimana kita ini berbicara tentang penghormatan terhadap kapasitas individu untuk membuat keputusan mereka secara sendiri, yang dimana hal ini kan sangat kontras nih terhadap donor organnya, yaitu babi, hewan ya kan. Hewan ini kan gak bisa secara terus terang ataupun tidak bisa mengungkapkan perasaan mereka apakah mereka bersedia atau tidak dibandingkan dengan manusia. Nah, dalam hal ini kita jadi kayak mendapatkan masalah besar nih terkait otonomi hewan. Jadi terdapat permunculan bahwa apakah kita bisa nih secara moral mengabaikan hak mereka untuk hidup bebas dari intervensi manusia. Sebagai manusia kan kita punya otonomi sendiri dong untuk kemauan tubuh kita, mau donor kayak mau apa, berbeda dengan hewan.
Nah, selanjutnya ini baru kita membahas ke keadilan, yaitu ke justice. Nah, jadi keadilan dalam xenotransplantasi ini kita juga harus tetap dipertimbangkan ya, karena kan gini nih, jika kita menggunakan hewan dalam proses xenotransplantasi, berarti kan kita ini kita harus menggali lagi nih, apakah kita memperlakukan mereka dengan adil, apakah adil nih untuk mengorbankan nyawa hewan hanya demi untuk menolong nyawa manusia, betul. ya kan? Banyak yang berpendapat jadinya bahwasannya kalau nyawa manusia itu lebih tinggi loh, malah nyawa hewan tuh nilainya tuh jadi rendah banget, ya kan? Nah, maka dari itu untuk untuk bisa menghadapi argumen-argumen tersebut di masyarakat, sehingga memang dari awal kita itu balik lagi ke poin awal, harus mengutamakan kesejahteraan hewan tersebut. Jadi kita tuh harus maksudnya kan kita tahu nih, hewan tersebut kan jadi itu untuk xenotransplantasi kadang dibuat peternakan khusus untuk salah satunya hewan babi yang nanti tujuan hidupnya tuh untuk didonorkan kepada manusia itu sendiri. Nah, di balik tujuan hidup babi tersebut diciptakan, diternakan, kita kembang biakan, kita juga tetap harus tadi memperhatikan keadilannya dengan cara tadi merawat dengan baik, pokoknya membuat hidup mereka tuh senang dan nyaman sebelum kita memanfaatkan mereka, sehingga kan hal itu juga turut memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik lah untuk babi tersebut. Lalu saya ingin bertanya juga ini, kalau terkait bioetika pada hewan babi, bagaimana sih dengan analogi yang sering digunakan untuk menggunakan penggunaan babi dalam xenotransplantasi? Jadi kan banyak orang yang berpendapat bahwa babi ini sudah dibesarkan untuk konsumsi manusia, maka seharusnya tidak ada masalah untuk membesarkannya untuk transplantasi organ ini. Namun jika ditinjau lebih lanjut lagi, analogi ini memiliki beberapa pro dan kontra. Pada produksi daging babi, industri itu sendiri penuh dengan masalah etika, baik dengan terkait kesejahteraan hewannya, lalu untuk kondisi kerja di industri tersebut. Menggunakan praktek tersebut sebagai pembanding bisa menjadi sangat berbahaya dan mengabaikan pertimbangan moral terhadap hewan yang digunakan. Bagaimana menurut teman-teman sekalian? Iya benar, Inepi. Jadi kita ini nggak bisa mengabaikan masalah etika yang sudah ada di dalam produksi daging babi pada industri produksi daging babi. Jadi menurut data dari Rolling 2020 itu mengatakan juga bahwasanya jika kita hanya menggunakan produksi daging babi sebagai tolak ukur, kita malah akan terus mengabaikan hak dan kesejahteraan hewan dalam berbagai konteks, ya kan? Karena tadi kan di industri konsumsi daging, produksi daging juga kan banyak hal-hal yang tidak diperlukan mengenai kesejahteraan hewan kan. Jadi meskipun maksudnya jadi gini, kesejahteraan hewan itu harus dipertimbangkan lebih dalam, baik itu untuk dikonsumsi ataupun untuk keperluan lain seperti ya ini xenotransplantasi. Jadi meskipun tujuan dari xenotransplantasi itu kita ingin menyelamatkan nyawa manusia, dan tapi kita juga harus tetap mengingat bahwa kesejahteraan hewan ini sangat penting. Jadi kita itu harus memastikan nih bahwa meskipun mereka hidup untuk tujuan tersebut, ya tadi kita tuh harus kembali lagi harus merawatnya, bahkan memberikan mereka tetap aman pas dia lagi hidup. Makanya untuk dia tuh kayak senang, kayak membuat dia mereka happy dalam menjalani kehidupan ini. Oke, terima kasih untuk penjelasannya dari Kak Virgi. Nah, kita lanjut lagi tadi untuk membahas pada resipiennya, yaitu manusia. Kalau menurut teman-teman sekalian ini, apakah dari adanya teknologi xenotransplantasi ini dapat menyebabkan kekhawatiran seperti resiko kesehatan atau mungkin dampak psikologi yang dirasakan bagi si recipients yang menerima organ dari hewan babi tersebut? Pertanyaan yang bagus banget nih untuk Kak Debbie. Tentunya pasti bakal ada perhatian ya mengenai potensi zoonosis kepada resipien atau manusianya sendiri, yaitu kita gitu. Bahkan menurut Fishman dalam artikel yang saya baca itu berjudul Prevention of Infection in Xenotransplantation yang diterbitin tahun 2020 ini, ada beberapa virus yang memang sudah diidentifikasi sebagai ancaman potensial gitu kepada manusianya kita sendiri. Contohnya ini ada virus porcine cytomegalovirus atau yang bisa disebut VCFV.
Di mana virus ini adalah bagian dari keluarga herpes virus gitu, yang sudah diketahui bisa memperparah reaksi penolakan organ pada penerima transplantasi gitu. Selain itu juga ada virus porcine endogenous retrovirus atau PERV. Ini virusnya unik dan jujur dia sangat-sangat berbahaya gitu karena merupakan retrovirus bawaan yang ada di genom pada semua babi gitu. Kalau soal yang tadi TTRV ya itu kenapa dia bisa mendapat perhatian khusus untuk penyakit itu? Karena TTRV ini dia sifatnya ini menyatu dalam DNA babi tadi. Jadi dia nggak bisa dihindarin misalnya hanya dengan membesarkan babi di lingkungan yang bebas patogen gitu. Nah yang lebih parah juga si virus ini punya kemampuan untuk menginfeksi sel manusia gitu karena ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa si virus ini dapat berpindah ke sel manusia saat xenotransplantasi itu berlangsung. Bahkan mereka bisa masuk dan bermutasi di dalam tubuh manusia yang nanti pastinya dikhawatirkan bakal menciptakan strain baru gitu yang lebih berbahaya gitu kan ya. Lalu si PRV ini juga berpotensi untuk memicu kanker atau penyakit kronis lainnya karena dia sebuah retrovirus gitu yang cara kerjanya mirip dengan HIV yang bisa menyebabkan mutasi pada sel inang. Menambahkan dari Kade tadi penjelasannya. Jadi bahaya lainnya dari retrovirus tadi itu selain PERV yang tadi itu ada retrovirusnya itu kenapa sih bisa berbahaya? Karena jangka waktunya akademi. Jadi kalau misalnya tidak aktif lagi ini akan membutuhkan waktu yang lama sebelum menunjukkan gejala. Nah, hal ini itu akan berpotensi resiko kesehatan yang enggak hanya dirasakan nih bagi pasien xenotransplantasi, tapi juga dirasakan oleh masyarakat luas apabila virus tersebut itu menyebar. Saya izin menambahkan juga ya, untuk retrovirus ini tuh kenapa berbahaya? Karena dapat berpotensi untuk menyebabkan adanya epidemi yang serius. Jadi contohnya pada flu babi yang telah terjadi pada tahun 2009 yang menyebabkan sekitar 250.000 kematian manusia. Terus ada juga virus Nipah yang terjadi di Malaysia dan Singapura yang dua virus ini merupakan virus yang sama-sama berasal dari babi dan menyebabkan epidemi yang parah. Jadi kalau yang saya simpulkan dari beberapa pernyataan tadi berarti untuk transplantasi organ dari hewan babi ini bisa membawa ancaman terselubung yang muncul bertahun-tahun. Benar begitu? Mungkin karena beberapa teknisnya yang sulit ya. Kalau transplantasi sudah berhasil dilakukan, apa ada kemungkinan pasien ini diawasi? Iya, tentunya pasti pasien xenotransplantasi ini wajib menjalani pengawasan seumur hidup, meliputi dia ada pemeriksaan klinis rutin gitu untuk memantau fungsi organ yang sudah ditransplantasikan tadi untuk apa dan mendeteksi apakah ada tanda-tanda infeksi gitu. Lalu dia juga harus melakukan pengujian laboratorium kayak misalnya tes darah, urin dan lain-lain dan jaringan untuk mendeteksi virus-virus yang kemungkinan ada dan muncul gitu kayak tadi virus yang PRRV dan lain-lain. Dan dia juga harus melaporkan setiap kontak seksual gitu karena atau aktivitas lain yang dapat meningkatkan resiko penyebaran patogennya. Kayak izin menambahkan juga, jadi bahkan setelah pasiennya itu meninggal, itu tuh masih ada kewajiban lain seperti misalnya dilakukan adanya autopsi wajib. Nah, jadi kenapa sih perlu dilakukan autopsi wajib? Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak adanya infeksi atau mutasi virus yang bisa terjadi yang bisa terjadi dan menjadi ancaman bagi masyarakat luas. Itu Kak Debbie. Ternyata seperti itu ya, bahkan setelah xenotransplantasi sudah berhasil dilakukan ya. Lalu bagaimana kalau misalkan menolak? Nah, ini yang menjadi dilema besar. Pada penelitian medis, subjek penelitian biasanya memiliki hak untuk memundurkan diri kapan saja. Tetapi pada kasus xenotransplantasi, mundurnya pasien dapat membahayakan kesehatan publik. Makanya ada ide seperti yang dicanangkan oleh Spillman pada tulisan yang berjudul Clinical Trials on Xenotransplantation. Beliau ini mencanangkan kontrak namanya kontrak license yang dimana
kontrak ini tuh berisi bahwa pasien ini setuju sejak awal untuk tetap diawasi seumur hidupnya dan tidak bisa menarik diri dari pengawasan setelah senotransplantasi berlangsung. Nah, kan ini jelas banget melanggar etika dasar, prinsip etika dasar tadi ya, yaitu hak individu untuk keluar dari penelitian gitu. Nah, menambahkan nih dari penjelasan dari Pak Dea kali ini. Nah, jadi selain yang tadi dijelaskan oleh Pak Dea, transparansi dalam memberikan informasi itu ke pasien ini dan juga keluarga ini sangat penting. Makanya dari awal kita harus memberikan informasi atau persetujuan setelah penjelasan. Dimana kalau misalnya kita tidak memberikan informasi yang ini, maka kita sendiri melanggar beritanya gitu. Jadi mereka ini harus paham resiko, kewajiban dan juga konsekuensi dari menerima si transplantasi ini. Kalau tidak, akan menimbulkan masalah hukum dan juga dari masa depan. Dan jangan lupa pasiennya juga kan harus menghadapi tekanan psikologis ya gitu. Mereka mungkin pastinya bakal menerima perhatian media yang besar-besaran gitu kan. Lalu hidup juga tadi seperti harus dengan pengawasan yang sangat ketat gitu dan tetap memenuhi aturan-aturan yang rumit selama bertahun-tahun selama seumur hidupnya gitu. Lalu kan pastinya juga ada dampak sosial dari lingkungan sekitar gitu. Ini pasti ada stigma lah dari masyarakat gitu. Memang dampaknya nggak bisa kita anggap sepele ya, berarti teman-teman. Selanjutnya kalau kita ngomong-ngomong soal agama dan budaya, bagaimana xenotransplantasi dipandang melalui agama dan budaya di Indonesia ini? Ini berdasarkan apa yang sudah kami pelajari dari artikel-artikel yang kami temukan. Jadi dalam pandangan agama ini, metode xenotransplantasi ini ada beberapa perbedaan pandangan dari beberapa ulama dan juga ahli agama. Contohnya itu, menurut pandangan klasik, xenotransplantasi ini diperbolehkan selama tidak melibatkan organ lain dan tidak menyebabkan cedera. Nah, pendapat tersebut ini sama dengan pandangan lainnya yaitu memperbolehkan, namun dalam keadaan darurat seperti yang sudah tadi disinggung oleh Kak Aisyah di awal. Nah, sedangkan menurut mayoritas ulama, daging babi adalah najis atau ain. Jadi pada dasarnya itu kotor. Jadi kita tuh tidak memperbolehkan untuk menggunakan apapun yang berasal dari babi. Nah, hal ini tuh sejalan dengan MUI, yaitu Majelis Ulama Indonesia, menjelaskan bahwa secara umum ini pemanfaatan babi dan turunannya ini untuk pangan, obat-obatan dan juga keperluan medis itu haram. Itu sedangkan dalam perspektif budaya, xenotransplantasi ini tergantung pada nilai-nilai agama yang beragam. Contohnya di Indonesia kan ada beberapa, kita kan toleransi agamanya kan beragam ya, banyak agama itu di Indonesia. Nah, jadi di Indonesia ini ada beberapa agama yang menggunakan babi ini sebagai hewan untuk spiritual, kebutuhan spiritual. Jadi ketika kita menggunakan organ dari babi, terutama dari hewan babi ini, dimungkinkan untuk kita nih dinilai sebagai melanggar nilai-nilai tradisional dari agama tersebut gitu, Kak Devi. Berarti memang xenotransplantasi ini juga terkait ya dengan pendekatan budaya dan agama. Jadi sebuah podcast kita kembali lagi ke segmen terakhir kita, yaitu potensi dan masa depan xenotransplantasi. Jadi kita kan sudah mendiskusikan banyak aspek dari xenotransplantasi ya. Mulai dari apa itu xenotransplantasi hingga itu bioetika yang terkait. Nah, sekarang ini kita akan membahas lebih dalam tentang potensi dan masa depan teknologi xenotransplantasi ini. Menurut teman-teman sekalian, bagaimana sih potensi dari xenotransplantasi ini? Potensinya tentu sangat besar ya. Xenotransplantasi menawarkan solusi yang nyata untuk krisis kekurangan organ donor manusia. Menurut data, ribuan pasien meninggal setiap tahunnya dikarenakan tidak mendapatkan donor yang tepat waktu. Oleh karena itu, dengan menggunakan organ dari babi yang telah dimodifikasi secara genetik, kita bisa mengatasi masalah ini. Selain itu, menurut artikel yang diteliti oleh Hurst dan Cooper pada tahun 2024 menyatakan bahwa organ babi juga memiliki keunggulan pada morfologis dan fisiologisnya yang mirip seperti pada organ manusia, sehingga mempermudah adaptasi pasien untuk
organ barunya. Ini memberikan harapan baru terutama bagi pasien dengan penyakit yang kompleks seperti gagal jantung ataupun gagal ginjal yang memerlukan transplantasi segera. Baik, jika dilihat dari yang telah dipaparkan oleh saudara Kak Keisha ini, dapat dilihat bahwa dengan meninjau hewan pendonor yang lebih aman dan tidak menimbulkan reaksi penolakan bagi resipien. Selanjutnya dari sisi etikanya nih, kita harus ada aturan yang jelas supaya teknologi ini diterima oleh masyarakat luas. Lalu menurut teman-teman sendiri, apakah ada aplikasi lain yang menjanjikan selain transplantasi organ menggunakan hewan babi ini? Tentu saja ada. Teknologi xenotransplantasi juga bisa diaplikasikan pada terapi sel dan jaringan. Sebagai contoh, penggunaan sel pankreas babi pada pasien diabetes tipe 1 memproduksi insulin sendiri. Jadi dengan adanya si sel pankreas babi ini membantu pasien untuk memproduksi insulin sendiri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup si pasien dan juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap insulin buatan. Nah, hal ini juga berada dalam penelitian Hurst dan Cooper tahun 2024 menyatakan bahwa xenotransplantasi dapat digunakan untuk pengembangan terapi regeneratif dan penelitian penyakit genetik yang berpotensi menciptakan inovasi medis baru. Ternyata memang di balik banyaknya kontra, ternyata masih terdapat peluang pada teknologi ini ya. Selanjutnya saya mau bertanya lagi nih, menurut teman-teman, bagaimana xenotransplantasi ini berkembang di masa depannya? Nah, jadi saya optimis terhadap masa depan xenotransplantasi ini dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu kolaborasi global. Jadi antara WHO dengan International Xenotransplantation Association sedang merancang regulasi dan protokol keamanan yang lebih ketat untuk memastikan teknologi xenotransplantasi ini bisa diterapkan dengan aman di seluruh dunia. Lalu yang kedua yaitu ada kemajuan bioteknologi. Dengan penelitian yang terus dikembangkan seperti penggunaan CRISPR yang bisa digunakan untuk pengeditan gen yang lebih presisi, kita bisa menghasilkan organ babi yang lebih aman dan kompatibel sehingga dapat digunakan dengan baik. Lalu yang selanjutnya pada penelitian multidisiplin, integrasi xenotransplantasi dengan bidang lain seperti pada nanoteknologi dan bioengineering bisa membuka jalan bagi inovasi baru, misalnya pengembangan organ buatan dengan material biologis dari babi. Lalu yang selanjutnya yaitu persepsi dari masyarakat. Edukasi dan kampanye untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sangat penting. Dengan informasi yang akurat, kita bisa mengurangi kekhawatiran dan meningkatkan penerimaan sosial. Kira-kira nih kalau pendapat dari teman-teman sekalian dengan potensi besar tersebut, apakah masyarakat dapat menerima adanya teknologi baru ini di bidang kesehatan? Saya rasa ini membutuhkan waktu ya. Perspektif dari budaya, agama, dan etika harus dihormati. Sebagai contoh, pada beberapa kelompok agama mungkin memiliki keberatan terkait penggunaan babi. Namun, seperti yang telah dijelaskan oleh Kak Zafira sebelumnya, para pemuka agama di berbagai tradisi sudah mulai mendiskusikan bahwa penyelamatan nyawa manusia bisa menjadi justifikasi yang dapat diterima. Ini juga didukung oleh studi Sade dan Mukherjee tahun 2022 yang menyoroti diskusi keagamaan tentang xenotransplantasi. Lalu penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam diskusi ini, agar mereka merasa menjadi bagian dari proses inovasi ini, bukan sekedar penerima manfaatnya saja. Baik, terima kasih atas penjelasannya oleh Kak Keisha. Dan juga teman-teman sekalian yang sangat membuka wawasan. Terima kasih atas diskusinya yang sangat informatif ini. Ya, sama-sama Kak Debbie. Semoga diskusi ini bisa membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap potensi besar xenotransplantasi. Terima kasih kembali. Lalu teman-teman sobat podcast, itu menjadi pembahasan lengkap tentang xenotransplantasi dari organ hewan babi untuk manusia. Semoga diskusi ini menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan teknologi medis yang luar biasa ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.